السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita masih dalam pembahasan adab-adab Islami, adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, tiang tidak bosan-bosan mengingatkan di beberapa tempat yang lain serta di tempat ini bahwa ita para jamaah sekalian jelo nene tanggal 24 Sya'ban. Ita Bapak Ibu penjelo nene tanggal 24 Sya'ban. Berarti sekitar 6 atau 5 hari lagi bulan Ramadan akan datang. Dan sering kita mendengar dari ustadz-ustadz kita bahwasanya dahulu para salaf, layak para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah meminta dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan baita karing 6 jelu. Ya. Mu'alla Ibn al-Fadl menyebutkan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali, dia mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan, an yuballighahum Ramadan, supaya Allah mau mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Kemudian dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, di antara doa ulama salaf, 6 bulan mereka ulang-ulang doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah serahkan aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan serahkan bulan Ramadan kepadaku. Serahkan aku kepada bulan Ramadan, serahkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, kemudian nanti terima ibadah Ramadanku ya Allah. 6 bulan terus diulang. Ibu-ibu ita karing pira jelum? 6 jelum. Wah mulai kepe maca doa ini. Ya, ita sibuk karena beras no mahal. Ya, ita lupa ini. Justru pikiran ta apa kita kadu sahur cuma 6 bulan. Ya. Ustaz, alhamdulillah ita pada sehat nenek. Insyaallah kita berdait si bulan Ramadan. Jangan tertipu dengan kesehatan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan kam mimman ammala an yasuma hadha syahra,
Banyak orang-orang yang berharap untuk puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Luwe dengan berharap gen puasa di bulan Ramadan gen datang. Fakhanahu amaluhu, ternyata harapannya tidak sesuai. Fasara qablahu ila dhulmatil qabri, sebelum datang bulan Ramadan ternyata tubuhnya lebih dahulu dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Ya. Bulan Ramadan terbin, kanca bulan Ramadan nengkan ini sang yak nagen pada ruang. Apa maksud tiang? Arak ki kenal pi, lekan batur pi, lekan warga pi, lekan masyarakat pi. Bareng epe puasa Ramadan tahun terbin, lagu nengka yak pengen bareng puasa Ramadan. Arak ki kenal pi. Duwe Wanjulu ninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Terbin bareng kita, buka bersama pin masjid bareng kita. Ya. Kemudian ternyata arak pengajian sore sebelum buka puasa bareng doang kita. Lagu ternyata kalau tahun ini kita tidak akan bareng lagi. Kenapa? Fasara qablahu ila dhulmatil qabri. Ternyata beliau sudah masuk ke dalam gelapnya kuburan. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dende tak tertipu si kesehatan ta. Kita tidak tahu. Sering tiang sampaikan kepada pelungguh ucapan Syekhuna Allah yarham Syekh Husni rahimahullahu taala. Beliau sering mengatakan hidup taneneh jeluah kelem. Sering beliau mengulang-ulang di pengajian beliau dulu. Hidup ta sejelu sekelem, kata beliau. Lamun yak tamati, lamun dik tamati kenjelu pasti genta mati kelem. Lamun dik tamati kelem pasti genta mati kenjelu. Hidup ta sejelu sekelem. Maka ini 6 hari lagi terus perbanyak doa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua juga yang tidak bosan-bosan tiang ingatkan, EP ima siara otang puasa sampai Ramadan terbin. Kesempatan terakhir ini, kesempatan terakhir. Ibu-ibu sangara ruana EP masih bedeang otang Ramadan terbin. Masyara ya pekodok ya segera, tinggal 6 atau 5 hari lagi. Karena sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak boleh kita memasuki Ramadan yang baru membawa hutang Ramadan yang lama. Sepakat ulama, tidak boleh memasuki Ramadan yang baru membawa hutang Ramadan yang lama. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak diperbolehkan. Ya. Nah ini dia 2 hal yang ingin tiang sampaikan. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab kita. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ihtikar. Ya, ihtikar artinya nimbun barang tatkala harga sedang mahal. Nimbun barang yang dibutuhkan oleh manusia tatkala harga sedang mahal. Dan ini diharamkan oleh para ulama karena Nabi SAW menyebutkan la yahtakiru illa khati, tidak ada yang melakukan perbuatan ihtikar illa khati kecuali seseorang yang berbuat dosa. Ya. Jakarna mahal beras nu EP jari sendagar beras simpen pe ya. Setiap kali dengan datang arak ke beras ini ya narak pe kah, padahal luwe lagu sengaja EP nyimpennya supaya harganya lebih naik lagi. Ini ihtikar, haram. Haram. Apapun kebutuhan pokok orang kalau disimpan ketika harganya sedang mahal, tujuannya untuk menaikkan harga, maka dia jatuh dalam perbuatan ihtikar. Ya. Selama itu kebutuhan pokok manusia, misalkan gas, nengka gas no jadi kebutuhan pokok. Seandainya tatkala mahal gas,
tatkalana langka gas itu no langan ta simpennya tujuan ta untuk nekang harga, maka ini jatuh dalam perbuatan ihtikar yang haram ya. Itu yang sudah kita sampaikan. Kemudian juga kita telah sampaikan tentang masalah adab memuliakan tamu, bahwasanya kita diperintahkan memuliakan tamu. Iwajib pira jelu? Iwajib pira jelu? Jeluah kelem ya iwajib. Jeluah kelem. Apa dekatamu mpe gentiang ninduk pen balik mpe jeluah kelem harus pebenang itu. Dan wajib. Ya. Lamun ternyata pira jelu gempe ninduk telu jelu telu kelem deka, maka jelu kedua jelu ketelu sunnah. Jelu kedua jelu ketelu sunnah. Lamun dengena 4 jelu keempat nu jak pesuruh ida meta penginapan. Yang harap pepawah peka peta penginapan nu kali luar. Baik. 3 hari 3 malam. Ad-diyafatu 3 ayyam. Menjamu tamu itu 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu, kalau pelungguh ingin tetap menjamunya silahkan, tetapi kalau pelungguh ingin meminta dia pergi silahkan. Hak pelungguh sebagai tuan rumah. Baik. Dan sudah kita sampaikan, tamu yang wajib untuk dijamu adalah tamu musafir. Tamu musafir. Adapun tamu yang bukan musafir, bau ya pejamu ida. Sembalun apa langan arnan ini? Sembalun bumbung. Lamun timba gadeng lawang. Arak batur datang lekan timba gading kete loh hepe. Wajib ke pejamu ida. Iya. Mumpi semel nyuruh ida langsung ulik bau. Ulik hepe. Bau. Kenapa? Yang wajib dijamu adalah tamu musafir. Tamu musafir. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau semua tamu wajib dijamu, maka alangkah repotnya hidup kita ini. Ya. Dan yang namanya wajib, kalau tidak dilakukan kita dapat apa? Dosa. Lamun ahlapu tamu gen wajib tajamu, balalah mendak tajatuh dalam perbuatan dosa ini. Oleh karena itu, ulama mengatakan tamu yang wajib dijamu adalah tamu musafir. Tapi sekarang kita lanjutkan. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, wa ma zala Jibrilun yuwassi nabiyyana, wa ma zala, senantiasa terus menerus, Jibrilun, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling besar, paling mulia, yang memiliki berapa sayap? 600 sayap. Kata Nabi SAW, kullu janahin saddal ufuq, setiap satu sayapnya bisa menutup cahaya matahari masuk ke bumi ini. 600 sayap. Sai doang keletek dah, lamun dah buka ya ketutup cahaya matahari yang nabau utama timpa bumi ini. Besar luar biasa. Tapi pelungguh baca hadis tentang Isra Mi'raj. Kata Nabi SAW, ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, aku melihat tubuh malaikat Jibril seperti apa pernah marakna layunu. Aku melihat tubuhnya malaikat Jibril seperti layu. Kenapa? Karena pada saat itu Allah sedang berbicara, saking takutnya malaikat Jibril kepada Allah. Ya. Getu belik dah malaikat Jibril, lagu si angkun takut dah timpa Allah. Kata Nabi SAW, aku melihat tubuhnya seperti layu. Ya. Baik. Wa ma zala Jibrilun, malaikat Jibril senantiasa yuwassi, berwasiat, nabiyana, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bijiranihi, tentang tetangga-tetangga beliau, min aqrabina wa bu'adi, baik tetangga aqrabin yang dekat, wa bu'adi ataupun tetangga yang jauh. Nah, ini dia pembahasan kita tentang masalah ikramul jar, memuliakan tetangga. Pembahasan tentang memuliakan tetangga insyaallah pelungguh sudah sering dengarkan. Cuman yang ingin tiang sampaikan di sini, akhlak berkaitan dengan tetangga ini akhlak yang sangat diperhatikan oleh Islam. Santer Islam memperhatikannya. Ya, akhlak yang berkaitan dengan tetangga. Taib. Mana dia yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga, ulama ta beda pendapat tentang maksud tetangga ini. Lamun nita ingarnina tetangga dengan ni deket balik. Ada pendapat dari Al-Imam Al-Auza'i, begitu pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, begitu pula Al-Imam Syafi'i, dan riwayat ini didatangkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang dimaksud tetangga jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, arba'una baitan min kulli nahiyatin, 40 rumah dari semua arah rumah kita. Nun tetangga. Petang dasa bali pinjulun balenta ahlapuna tetangga. Petang dasa bali pin mudin balenta ahlapuna tetangga. Petang dasa bali pin samping kanan balenta ahlapuna tetangga. Petang dasa bali pin samping kiri balenta ahlapuna tetangga. Berarti pira jumlah dah? Berapa? 160 bali. Nunu tetangga i wajib terhormatin, yang wajib dimuliakan. Ya. Taib. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, begitu pula dinukilkan dari Al-Imam Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri. Taib. Tetapi pendapat yang terkuat, tetangga itu dikembalikan kepada al-urab, yaitu pandangan masyarakat. Beja impandang dah si masyarakat ta, secara umum jari tetangga itu sudah tetangga. Ya taulah ngitungnya lalu pira bali penjulun balenta. Yang penting menurut masyarakat tetangga pin ini, maka tetangga sudah. Lah mai angan peng kita tetangga ampe dekah. Padahal jarak balenda lekan itu lumayan jauh nah, tetapi masyarakat memandangnya sebagai tetangga, tetangga sudah itu. Dan tetangga ini wajib untuk dihormati. Ya. Para ulama menjelaskan sebelum kita baca kitab kita, tetangga ada 3 jenis. Yang pertama, jarun lahu thalathatu huquq. Tetangga yang punya 3 hak. Telu hak harus pesade ida, harus pebenang ida telu. Siapa tetangga yang seperti ini? Wa huwal jarul muslimul qarib. Tetangga muslim yang dekat, atau yang tetangga muslim yang dia qarib, keluarga kita. Ya. Lamun nara tetangga ampe muslim serta keluarga ampe, maka telu hak dah. Hak dah sebagai tetangga, kedua hak dah sebagai muslim, telu hak dah sebagai keluarga. Telu hak dah pesade ida. Lamun nara tetangga ampe muslim, tetangga kemudian dia keluarga. Ya. Yang kedua, jarun lahu haqqan, tetangga yang punya 2 hak. Siapa dia? Al jarul muslim, tetangga yang muslim. Lagu ia ada keluarga ampe, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Yang ketiga, jarun lahu haqqun wahid, tetangga yang punya 1 hak. Siapa dia? Al-jarul kafir, tetangga yang kafir. Maka wajib kita berikan haknya sebagai tetangga saja. Subhanallah, tetangga yang kafir. Berarti
ya tak perlu kita ia pemahaman nu berkaitan dengan hak tetangga ini. Haru beda kidahta misalkan, dekatna beda kidahta. Beda manhajta, dekatna beda. Apalagi beda pilihan ta. Bapa lagi no, udah beda pilihan ta kan cai. Bapa lagi no. Ya, apalagi no. Ini beda akidah. Tetangga yang kafir tetap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Kebetulan Abdullah bin Amr bin As ini dia menyembelih kambing. Setelah dia sembelih kambing itu, dia katakan kepada istrinya, silahkan masak. Setelah itu baru dia berangkat menuju masjid sholat. Tatkala pulang ternyata kambing itu sudah matang. Wah masak periapan awan dan bali. Maka dia mengatakan, hal ahdaitum li jarinal yahudi, apakah sudah kalian kirimkan sebagian daging kambing itu kepada tetangga Yahudi kita? Tetangga Yahudi. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar, selalu tidak henti-henti malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan hak warisan. Ini tetangganya orang apa? Yahudi. Wah keng kirim pe sebagian daging kambing ingkelak pe untuk tetangga Yahudi kita. Ya. Jadi maksud tiang lamun masalah hak tetangga nenek ya tak perlu kita ya akidah, ya tak perlu kita ya manhaj, ya tak perlu kita hal-hal lainnya. Beda akidah itu urusan lain. Ya. Jadi tetangga ada 3 jenis. Yang pertama tetangga yang punya berapa hak? 3. Ainono tetangga muslim keluarga. Hak dah sebagai tetangga, hak dah sebagai muslim, dan hak dah sebagai keluarga. Yang kedua, tetangga yang punya berapa hak? 2, yaitu tetangga yang muslim tetapi bukan keluarga. Maka haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai muslim. Adapun yang ketiga adalah tetangga yang punya satu hak, yaitu tetangga yang kafir, haknya sebagai tetangga saja. Baik. Beliau mengatakan, jadi malaikat Jibril senantiasa yuwassi nabiyana, berwasiat kepada nabi kita, bijiranihi, tentang tetangga, min aqrabina wa bu'adi, tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Cuman jemaah sekalian, tetap tetangga yang dekat lebih besar haknya daripada tetangga yang jauh. Angkan tatkala Aisyah radhiyallahu anha berketuan timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tiang punya satu hadiah. Saya punya satu hadiah, kepada siapa saya berikan dari tetangga-tetangga saya? Kata Nabi SAW, ila aqrabihim minki baban, kepada tetangga yang paling dekat pintunya darimu. Semakin dekat balinda tetangga nu, semakin belik hak dah. Jauh anah kedik balinda, kurangan hak dah. Begitu seterusnya. Ya. Baik. Naku sang ite aja rata-rata ita mandang tetangga nu enggak na bali pin samping balintan doang ya tetangga. Muna liwat je dengan bikeniwah nih. Ya. Tapi tidak ya. Subhanallah. Bahkan ada satu pendapat mengatakan, pendapatnya Imam Abu Hanifah, ketika ditanya, wahai Imam, siapa yang dimaksud tetangga? Kata beliau, semua orang di kampungmu itu tetangga. Dijelaskan oleh para ulama, wajar Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Kenapa? Rata-rata kampung di zaman dulu kecil-kecil. Ya, nanang kajo beli-beli, pelebaran, peluasan. Ya, lamun layak aja becik-becik kampung nu, sehingga wajar Imam Abu Hanifah mengatakan, ahlapu iara pin kampung pin tetangga pe wah.
Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan ila an zanna an sayurathul jaru, ila sampai an zanna, Nabi alaihi salatu wasalam menyangka an sayurathul jaru, bahwa tetangga akan dapat warisan. Si angkun, bahasan tiang le bawa teteh cecel, ya, si angkun teteh da cecel da malaikat Jibril ngingetang Nabi alaihi salatu wasalam tentang tetangga, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam menyangka gina mau warisan ke tetangga nu. Gitu lalu kuat pe madak tiang tentang hak tetangga, apakah tetangga ini akan dapat warisan, sampai beliau menyangka seperti itu. Ya, subhanallah. Ya fata wa aqrabuhum bil birri aula fajawidi, wa aqrabuhum, dan tetangga yang paling dekat, bil birri aula, lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Baik, ini dia poin yang pertama. Selanjutnya beliau mengatakan wa man kana yu'minu bil maliki ilahina, wa man kana yu'min, barang siapa yang beriman, bil maliki, kepada sang raja, ilahina, Tuhan kita, yaitu Allah. Ayai beriman timpa sang maharaja, Tuhan kita, yaitu Allah. Fala yu'dhi jaran salihan, jangan dia sakiti tetangganya yang saleh, ghaira mufsidi, yang tidak melakukan kerusakan. Para jemaah sekalian, ulama menjelaskan hak tetangga nono secara umum ada telu. I paling rendah adalah jangan sakiti mereka. Ya, hak tetangga yang paling rendah, jangan sakiti mereka. Sakiti pakai apa? Pakai apapun. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia menyebutkan ada salah seorang ulama syaka minal fi'ran, ada salah seorang ulama ngeluh tentang luwena fi'ran, tikus, luwena begang pin balinda. Ya, balinda nunu penuh si begang, nuluk jangan hilang, nuluk ngeti hilang. Akhirnya temannya mengatakan, coba lepas miong nu sai, lepas miong nu anti na pada nyedi begang nu. Apa kata dia? Saya khawatir kalau saya melepas kucing, justru tikus-tikus itu akan pergi ke rumah tetangga saya. Saya khawatir, kata. Ya, subhanallah, sampai seperti itu. Balamun itu aja nak pelot kan. Yang penting balen tiang bersih. Ya la ilaha illallah. Jeraah tapi kirang, yang penting kita. Makanya dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, salah satu penyakit manusia di zaman ini adalah penyakit al-ananiyah. Apa itu penyakit al-ananiyah? Yang penting saya, yang penting saya. Ini salah satu penyakit manusia di zaman ini. Yang penting aku, yang penting aku. Sok wahna nikmat hidupku, sok wahna nyaman hidupku, terserah bagaimanapun keadaan orang, tidak peduli. Ini penyakit manusia di zaman ini, ananiyah. Ya. Subhanallah. Jadi sampai pikiran dah, lamun tiang lepas miong nengka lari ya begang-begang nenek timpak balin naik balin tetangga. Oleh karena itu, ya, lebih baik dia menderita. Subhanallah, mereka tidak ingin menyakiti tetangga sedikit pun. Di antara bentuk menyakiti tetangga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fauzan bin Salih Al-Fauzan, kata beliau, di antara bentuk nyakitin tetangga, mudah-mudahan ini tidak ada, wa min dzalika wad'ul hayawanat wat tuyur allati tu'dhihim bi raihatiha, meletakkan hewan atau burung yang bau kotorannya itu menyakiti tetangga. Mohon maaf nengka duit kadang batur mia kandang manuk. Ya. Lamun mia kandang manuk pen bangket,
masih aman. Lagu kadang arak dengan minyak kandang manuk, arak dengan minyak kandang manuk pentengak gubuk. Dan kandang manuk ini apa mambuna itu terus kedua biasanya tatkala panen apa datang tatkala panen ya kuman kelikit ya. Wah, luwih kasus yang seperti ini, banyak sekali kasus yang seperti ini ya. Luwih dengan terganggu beruk batur nuluk makanan, wah itu kelikit. Terus aneh kelikit manuk nih dekat tanu ya nulak takut ya namanya nyedi tuang tak kelikit namun tegeti yang nyedi ya ini aja ya. Subhanallah. Kata beliau di sini, di antara bentuk menyakiti tetangga wad'ul hayawanat, meletakkan hewan, wattuyur atau burung, termasuk manuk, allati tu'dhihim bi raihatiha, yang mengganggu tetangga dengan baunya. Ya. Jadi kita berusaha jemaah sekalian menghindari sekecil mungkin dari semua gangguan yang bisa menyakiti tetangga kita. Fala yu'dhi jaran salihan ghaira mufsidi. Jangan sampai nanti di hadapan Allah tetangga ini akan menuntut kita. Karena Nabi SAW menyebutkan awwalu khasmain yaumal qiyamah jaran. Manusia pertama kali saling tuntut di hadapan Allah adalah tetangga. Yakna anak nuntut tuloka, yakna tuloka nuntut anak, yakna batur nuntut batur, tidak. Pertama kali saling tuntut di pengadilan Allah jaran, tetangga. Itu yang pertama kali. Oleh karena itu waspada. Tak berusaha antik tetangga antanono bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita ini orang baik. Dalam sebuah hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi SAW menyebutkan, ma min muslimin yamut, lamun nara sopok muslim ninggal dunia dan ahlapu tagin ninggal dunia. Lamun nara sopok muslim meninggal dunia, fayashhadu lahu arba'atun min ahli jiranihi al-adnin. Kemudian ada 4 orang tetangganya bersaksi, annahum la ya'lamuna minhu illa khairan. Apa kata tetangganya yang 4 itu? Dengan bagus ini. Layak kami bertetangga bagus sudah. 4 orang saja. Illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah akan berkata di atas arasnya, qad qabiltu ilmakum fihi, aku terima persaksian baik kalian tentangnya, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan dosanya yang kalian tidak ketahui telah aku maafkan. Ya, sang anggap tetangga enta bagus, oh bagus sudah. Lagu ternyata penmudi enta berbuat maksiat yang kita tidak tahu, apa kata Allah? Maksiatnya itu sudah aku ampuni, kata Allah. Yang penting 4 orang tetangganya itu tulus mengatakan dengan bagus ini. Layak kami bertahun-tahun kami bertetangga bagus dan luar biasa. 4 orang saja. Allah akan ampuni orang tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Ya, berapa lagi sampai 10 tetangga, 20 tetangga, ahlapuk tetangga anta nyak siang ita, oh bagus sudah selaman tiang hidup kan caida bertetangga kan caida, luar biasa tahun dah, luar biasa bagus dah. Ya, maka ini tanda kebaikan seseorang. Baik. Jadi kata beliau di sini, siapa yang beriman bil malik kepada sang raja yaitu Allah, fala yu'dhi jaran, jangan dia ganggu tetangga salihan yang baik, ghaira mufsidi, yang tidak melakukan kerusakan. Itu dia hak yang pertama, yaitu jangan ganggu tetangga. Hak yang kedua yang lebih tinggi adalah sabar kalau tetangga itu yang mengganggu kita. Ya. Sabar kalau tetangga itu yang mengganggu kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sebenarnya ini pernah tiang sampaikan kepada pelungguh, tapi tiang ulang lagi.
Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari kebetulan beliau tinggal di rusun, rumah susun. Ya. Nah, beliau itu tinggal di tingkat yang bawah. Dan yang tinggal di tingkat atas itu adalah seseorang beragama Majusi. Agama Majusi nono nyembah apa? Nyembah apa? Nyembah api. Agama Majusi nyembah api. Berarti itu tetangga beliau. Ida tepu pen lantai bawah, tetangga beliau lantai atas. Majusi penyembah api. Ternyata toilet WC dari tetangga Majusi ini bocor. Dan air kotornya itu jatuh ke dalam rumahnya Imam Sahal bin Abdullah Tustari. Dan itu berlanjut sampai 7 tahun. Ya dasar berbeda. Bagaimana cara
maksud tiang betul yang dikatakan oleh para ulama, penzaman tenengkan ini manusia melihat akhlak kita. Manusia melihat akhlak kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan sakiti tetangga. Wa yamna'hu min kulli mu'dhin li jarihi. Wa yamna'hu, dia halangi tetangganya, min kulli mu'dhin li jarihi, dari setiap yang mengganggu tetangganya itu. Ya. Lamun nara gen kira-kira gen ganggu tetangga entah, halangin dia. Kahushin, seperti hush. Hush nono sebenarnya artinya kebon. Ya, cuman dikatakan oleh para ulama dengan layak lamun damuang kotoran pen kebon. Sebelum nara WC no, muang kotoran pen kebon. Jadi lamun balin tetangga entah berdeketan kanca kebon no, maka jangan buang kotoran di kebun itu. Kenapa? Karena baunya akan mengganggu tetangga. Wa hammamin, begitu pula dengan hammam. Hammam. Ini beberapa kali tiang sampaikan di sebagian tempat. Tiang melihat ada sebagian orang buangan kamar mandi dah, ya, nono buang dah penlangan no. Ya na ai WC aja ya, buangan kamar mandi. Jadi lamun dah mandi, kempok sabun leka semuanya. Itu boleh atau tidak? Jelas itu tidak boleh. Iya, jelas itu tidak boleh. Nah, hammam seperti hammam kamar mandi. Lamun sekiranya kamar mandi tanono gen nasugul ai le kantono gen ganggu tetangga, mambu nabi kecium oleh tetangga, maka hindarkan. Hindarkan. Makanya para ulama mengatakan di antara adab adalah apapun kita bangun tak berusaha ngendang izin pen tetangga. Meskipun kita bangun pen tanah ta sendiri. Ya. Kita yang bangun WC pen deket bagian balimpen ini kumbe ke menurut pe bau ke. Ya kan? Lamun dengan bau silahkan, lamun dengan ya tanahku mesti itu kan. Nono ucapan taita. Ya. Tapi para ulama mengatakan sebaiknya kalau seandainya tetangga mengatakan jangan, ya maka kita minta pendapatnya, lalu di mana saya akan bangun. Minta pendapatnya. Ya, sampai sekecil itu dibahas oleh para ulama. Bahkan pernah kita sampaikan, sebagian ulama mengatakan sampai lamun seandainya pawon P, dapur P, setiap kali begoreng, ya, mambun gorengan peng kelep timpa tetangga, lagu mambuna doang kelep gorengan pe ya. Maka para ulama mengatakan petutup ventilasi penuh. Kecuali lamun mambu nang kelep gorengan nang kelep. Sila wah ibu-ibu ini diperhatikan ibu-ibu. Sekarang ada sambal no luar biasa kadang. Luar biasa. Sambal bawang, sambal anu ya. Pekirimnya dekat-dekat sambal na isi aja dekat na nyebu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak marokoh nono mara siong, jangan kelak, itu marokoh. Lamun pemia jangan kelak, fa'akthir ma'aha, naluian aina. Deka isina ngompal si angkun kedina, sok naluian aina. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian bagikan airnya itu ke tetanggamu. Bakaring semel tasu. Nanti airnya doang. Bakaring semel ta. Lagu nono arahan lekan Nabi alaihi salatu wasalam. Itu arahan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Idza tabakhta maraqatan, lamun peng niat jangan kelak fa'akthir, perbanyak ma'aha, airnya. Ya dengan perbanyak isinya. Kumbena karena memperbanyak isi sang ya ahlapu ta mampu ruana
Manuk lumayan mahal, daging mahal. Lagu memperbanyak air bahala pun tak mampu. Karena kita ngetik ya dong. Perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, setelah itu bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Ya, baik. Apalagi Ramadan wah deket nih. Ya, mun Ramadan ya yakin tiang selapu kemampuan memasak ibu-ibu sugul Ramadan. Maka ibu-ibu lamun nabau jak pesaling tuker no buka puasa no. Pe antiang ida. Nih, ya, terus saya pe nganti no pe balas ya dah. Ya. Subhanallah. Pertama berbuat baik kepada tetangga, yang kedua ingat mendapatkan pahala memberikan orang berbuka. Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa untuk digunakan berbuka, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'a, pahalanya double, pahala puasa sampai sendiri kan pahala dengan sadiq. Ya. Jadi silahkan ibu-ibu jemaah pin Ramadan nu silahkan. Lamun ya pe mulai masih lekan jelo nenek nanti Ramadan itu. Biasanya Ramadan makanan ini macam-macam. Silahkan. Silahkan. Baik. Kemudian watannuri muqidi. Jangan juga sakiti tetangga dari tanur muqidi. Alhamdulillah kita nengkaja jarang kita ngadu tanur nenek. Tanur nono jalik jangkih tanur. Biasalah mun tangelak ngadu jalik ngadu kayu duit pendetna. Ya, dan itu bisa menyakiti tetangga. Lagu nengka alhamdulillah rata-rata kita ngadu gas sehingga pendetna no ya nara ya. Jadi kalau ini aman insyaallah. Aman insyaallah. Ya. Kemudian wadukkani haddadin wadaqi kisaratin. Jangan juga membuat dukkani haddad. La ilaha illallah. Jangan haddad tempat pandai besi. Lamun epe girang mia toba, mia ladik jadi tukang pandai besi, maka jangan bikin tempat kerjanya itu di samping rumah tetangga. Ya. Lah berat masalah tetangga ini. Ya. Kenapa? Yang pertama mambu nano nyampe, kedua pasta mantok no otomatis rame benger. Wa madbaghatin. Begitu pula dengan ini kebiasaan orang dulu. Mereka itu buka lamun dakki kisaratin ini bahasa nengka laundry. Lagu lamun laundry dengan layak ya namara laundry nengka ngadu mesin dengan layak lamun damia jasa laundry nono. Mereka pertama rame tatkala mantok tatkala pernah mecak ya no. Ya, tatkala ngucak ya pakaian no, serta aparna busanya dan seterusnya itu sampai ke tetangga. Ya. Tapi alhamdulillah di zaman kita ini sudah canggih semuanya. Intinya tu'dhi birihin munakkidi. Jangan ganggu tetangga dengan bau-bau yang tidak sedap. Ya. Wa min gharsi ma yamtaddu minhu uruquhu, yang terakhir. Wa min gharsi, begitu pula jangan menanam ma yamtaddu minhu uruquhu, yang akarnya akan masuk ila bi'ri ma'il jari, ke dalam sumur tetangga. Lamun pau duit ke akarna, duit akarna. Nah, jadi lamun penalat pau pen tanah pe, kemudian ternyata deket si tanah pe nu arak sumur tetangga, maka jangan menanamnya di sana. Kenapa? Akarnya nanti bisa masuk ke dalam sumurnya. Sampai seperti itu. Akarnya nanti bisa masuk ke sana. Ila bi'ri ma'il jari fil muta'attidi, menurut pendapat yang terkuat. Nah, ini dia jemaah sekalian kesimpulan tentang masalah tetangga ini.
Intinya tetangga ini sangat diperhatikan oleh agama kita, maka kita pun juga harus memperhatikannya. Ya, jadi 3 hak tetangga secara umum. Yang pertama, jangan sakiti. Kemudian yang kedua apa tadi? Bersabar kalau dia yang menyakiti. Yang ketiga, yang lupa sampaikan, yang ketiga adalah berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama kita, lamun pembeli buah-buahan, maka pembeli buah-buahan untuk anak P, ternyata tetangga P arah anak dah, maka dah berusaha anti dah mau endah anak tetangga P. Lamun seandainya ya dagin mau anak tetangga P no, maka P suruh anak P ngakan pin bali. Ini disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya dalam kitab Al-Hulalul Bahiyah. Ya. Jadi pembeli jeruk misalkan, ya petengkekin ni dah kah leluar lengan ngakam. Sedangkan anak tetangga melihat, ento antar anak-anak ini kadang melihat dan seterusnya, nanti dia nangis ke ibunya, nangis ke orang tuanya. Sampai seperti itu dibicarakan oleh para ulama kita. Itulah dia para jemaah sekalian secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan masalah tetangga ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ada gempe ketuanan, sila. Marah misal itu setelah hak tetangga, mereka keperluan dunia WC, kebetulan balik dari tengah kiri kanan tetangga, terus yang tadinya lubang lah gitu, lagu ya narak ngebiang tadi dikubi kesikap tadi. Baik. Ita gen miak WC pin balinta tengah-tengah ya ngendeng ita gen miak lobang langan tempat penampungan, tidak ada yang ngasih. Mungkin itu bisa disiasati oleh tukangnya ya. Bau ke kira-kira lobang no pen bawa bangunan WC langan na bau ke bau ya, bisa disiasati dengan cara seperti itu, bisa disiasati dengan cara seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, sila Mami. Kalau kita bukan dia dekat dengan tetangga itu Ustaz. Tetap balik nanti dia kalau tetap terus dia ambil Ustaz. Baik. Nalat ita pokat penbalinta lagu sebagianna tama timpa tanah tetangga. Urak gedengna kadang buahna lagu tetap sadik peda. Ya, apakah ini dibolehkan? Iya, kalau memang pelungguh sudah sepakat dengan tetangga. Yang tidak benar jamaah sekalian, lamun ita itu nole bawa ada sebagian masyarakat di bawah itu punya keyakinan, lamun na sampai tama timpa tanah taletan tetangga ya, maka buahna ita manono ita wah ngipi. Paham pelungguh pe? Jadi misalkan tetangga no nalek pau, ternyata ranggin pau dan utama timpa tanah ta, sebagian orang meyakini buah rangge ita manono otomatis jadi milik taita. Ini keyakinan yang tidak benar. Keyakinan yang tidak benar. Bahkan arak dengan ini pernah disampaikan kepada tiang langsung, hampir bertengkar. Jadi bangkat dano berdampingan, terus ida nalat lolon nyaur, lagu lolon nyaur nang geti. Jadi batur pen samping nih bilang jelo udah mau. Apa dekat? Aku ngepe dekat kumbena karena aik yang gede dekat. La ilaha illallah, hampir bertengkar. Ini tidak benar yang seperti ini. Orang punya di tanah dia tanam, meskipun nanti dia masuk ke tanah orang, tetap tidak bisa menjadi milik orang tersebut, tetap nggak bisa. Nah kumbe terus cara anta kita bicara baik-baik, tarawasang bagus-bagus. Aku bikin ini ranggen pau petama timpa
tanah tiang halaman tiang bilang jelo tiangnya pu ronggona daunna yurakno kumbeke daunna doangke gen tiang sapu atau kumbe baru piraosang bagus-bagus oh bawah pe bait buana itama no bawah pe bait buana kalau disepakati seperti itu silahkan atau lamun seandainya pelungguh tidak mau ngasih ya sudah tetangga tersebut berhak dia mengatakan lamun nang getu pituk ya itama timpa tanah tiang nu pituk ya kenapa bilang lemak tiang sapurungguna baik jadi bicarakan baik-baik yakna secara otomatis jadi milik orang tersebut wallahu taala a'la wa a'lam. Baik sudah tidak ada ya sila terkait dengan tamu musafir, seberapa jauh kita dengan rumah kita agar dikatakan tamu musafir? Baik. Lamun masalah musafir ini berapa jarak orang dikatakan baru dikatakan musafir? Berapa jarak perjalanannya? Ulama ta secara umum terbagi jadi dua. Pertama ara ulama tai nentuang ngadu jarak. Kedua ada ulama kita tidak menentukan pakai jarak, tetapi ditentukan pakai uruf yaitu pandangan masyarakat. Mbeja inganggap dah sebagai safar si masyarakat safarah no. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Lagu lamun 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan pakai jarak. Semuanya pakai jarak. Cuman mereka beda pendapat berapa jaraknya. Kebanyakan ulama mengatakan 85 kilo. Ya. Jauh ke? Baru 55 kilo itu pendapat kebanyakan ulama. Ya, pendapat kebanyakan ulama. No ya jarak kebanyakan ulama. Lamun wah peleka balu 55 kilo ngadu mobil ke ngadu Honda ke ataupun yang lainnya lamun balu 55 kilo musafir wahipe bau pe kosor salat bau ya pe puasa pe wah tamu iwajib dimuliakan yang wajib dijamu itu 85 kilo menurut kebanyakan ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak pakai jarak, kembali kepada pandangan masyarakat. Namun masyarakat nganggep perjalanan dari sini ke Mataram misalkan safar sudah. Ya, meskipun na kurang nekan balu 55 kilo. Cuman masalahnya girangna beda pandangan masyarakat no. Ya, bagaimana kalau beda? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hukum asalnya pendapat yang terkuat safar itu tidak diukur pakai jarak, tetapi dia diukur pakai pandangan masyarakat. Kecuali kalau pandangan masyarakatnya berbeda-beda, maka kita kembali kepada jarak yang 85 kilo. Lamun beda-beda pada masyarakat. Dendek pe salah paham deh. Tiang tadi katakan tamu yang wajib dimuliakan tamu musafir. Bukan berarti tamu yang bukan musafir kemudian ya pe kanggo mulia yang ida kanggo. Pe sugulang deket balik pe datang sugulang pe kupi sugulang pe roti kanggo. Cuman ya pe wajib. Ya pe wajib. I wajib no tamu musafir. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, itu dia. Sudah tidak ada ibu-ibu? Sila. Bro, tadi dikatakan bahwa 4 transaksi saja sudah berhasil dengan persyaratan. Jadi kita sering ikut menafsirkan surat jenazah. Ketika imam yang belakang mengatakan bahwa mayat ini atau almarhum ini orang baik, semua bilang baik padahal mayatnya tidak kenal. Apakah orang yang tidak senang itu masuk saksi palsu atau dihindarkan? Jemaah sekalian, hadis tentang menyaksikan orang yang meninggal dunia, yang pertama hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari.
Nabi alaihi salatu wasalam tokol kanca para sahabat, sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba lewat beberapa orang memikul jenazah. Langsung sahabat mengatakan, ya Rasulullah, entau peke wahai Rasul, entau ang peke jenazah ini jenazah orang bagus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wajabat, wajib. Setelah selesai, tidak lama setelah itu lewat lagi sekelompok yang lain memikul jenazah yang kedua. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lamun nenek jak kurang bagus orangnya, bukan jenazah bagus. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wajabat, wajib. Umar ibnul Khattab yang duduk di samping Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ma wajabat? Wahai Rasulullah, apa ki wajib-wajib di kantong nenek? Apa itu wajib-wajib? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama kalian saksikan dia baik, maka wajib dia mendapatkan surga. Yang kedua, kalian saksikan dia buruk, maka wajib dia mendapatkan neraka. Antum syuhadaullahi fil ard, karena kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pertanyaannya, bau kenene tapi ya jari dalil untuk nyaksi yang jenazah no. Mara sampai yang pelungguh pebro. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syalbani dan yang lainnya, tidak bisa. Kenapa? Pertama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan persaksian pada tokol-tokol, kemudian liwat arak jenazah dibawa. Langsung sahabat mengatakan, ya Rasulullah, taufik jenazah dengan bagus. Tidak perlu diminta, tidak perlu ditanya. Jelas CP? Yang terjadi di zaman kita ditanya dulu. Di sini letak bedanya. Yang kedua, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam orang-orang yang jujur. Bapak kita hadisi berukno, jenazahi pertama kumbe bagus, jenazahi kedua lenge. Wah, kita berdengar gitu. Marak yang antum saya katakan tadi. Apapun model jenazahnya, kalau kita ditanya kumbe menurut P bagus, ya tawah nggak dengar lenge, besang marah keluarga jenazah yang seperti ini. Ya, padahal wah dah berotang penite dasar mayar sampai meninggal dunia bagus. Ya, baik. Dan seterusnya, salat tidak, ini tidak. Ini dia, pegita sahabat, jujur sahabat, ya Rasulullah, jenazah yang pertama ini bagus. Jenazah yang kedua, oh ini orangnya nggak benar ini. Mereka tanpa diminta dan mereka jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini para sahabat. Ini para sahabat. Ya, yang Nabi SAW, kalau seandainya perbuatan mereka itu, ucapan mereka keliru, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Jadi maksud tiang, persaksian yang 4 tetangga tadi itu persaksian yang betul-betul tulus. Tulus. Bukan pura-pura. Ya daulah ketuhanan tetangga nu, ada tetangga dan meninggal dunia. Luar biasa kehilangan tang kita idan meninggal dunia. Tahu nda tatkala anda hidup. Ya narak tu berketuan timpa idan langsung ida bercerita ngena tahu nda tatkala hidup. Ini yang dimaksud, 4 orang saja maka Allah akan ampuni orang ini. 4 orang saja. Oleh karena itu tak bagus-bagus timpa tetangga anta, sehingga mereka bisa memberikan persaksian meskipun tidak ditanya dan tidak diminta. Nunui harapan tan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Banone jemaah sekalian yang bisa tiang sampaikan, tiang hendak maaf atas segala kurangan. Sekali lagi tiang ingatkan luwe-luwe doa ampe, mudah-mudahan tak berdaitkan ke bulan Ramadan, mudah-mudahan tak pada sehat pen bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tiang hendak maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.